Halo sahabatku. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan juga sekaligus share ya aktivitas mencetak bata ya. Bagaimana cara mencetak bata mulai dari bahan sampai dengan jadi bata yang sudah siap ya. Oke. Buat teman-teman mungkin yang ada di pelosok sana kurang paham ya, atau mungkin di kota ya. Bagaimana sih cara bata dibuat ya? Ini adalah jenis bata merah atau bata banting ya. Oke, jenis bata itu banyak ya. Ada bata ringan juga, ada batako ya. Bata merah juga ada jenisnya, bata bolong, ada bata bruk ya, ada bata banting ya. Nah, di sini adalah bata banting ya. Nanti teman-teman akan melihat prosesnya. Ini adalah contoh bata banting yang sudah jadi ini. Nih, bata merah ya. Ini dilabelin apa, cikal ini ya. Oke. Oke ya. Ini adalah bata setengah jadi yang sudah dilinggo ya. Ini mau dibakar ya. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana prosesnya. Silahkan Anda ikuti terus ya. Stay tune at my channel. Thank you. Halo sahabat. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan ya, produksi batu bata ya, bata banting di daerah kami ya, khususnya di daerah Lampung ya, Indonesia. Seperti ini ya. Jadi bata banting yang bisa dipakai untuk rumah ya, itu dimulai dari sini teman-teman ya. Ini adalah areal penggalian untuk bahan bata ya. Jadi ini biasanya diambil dari pinggir-pinggir rawa ya. Yang diambil adalah tanah liat merah ya. Ini ya, ini sudah setinggi saya ini. Jadi setingginya hampir 2 meter ini ya. Ini adalah bahan untuk membuat bata ya, bata merah ini. Seperti ini ya. Jadi prosesnya adalah ini dicangkul, kemudian dicampur dengan air dan diinjak-injak ya. Jadi istilah di sini dibelet atau istilahnya diluluh ya. Oke, ada juga yang menggunakan traktor teman-teman ya, cara membuat adonannya ya. Oke, mungkin nanti di sesi video lain nanti kami akan coba ceritakan ya bagaimana cara membuat adonan, membuat bata merah jenis bata banting ya. Karena bata merah sendiri ada beberapa teknik pembuatan, dan kebetulan yang kami dokumentasikan ini adalah pembuatan dengan cara banting ya. Oke, bata banting menggunakan cetakan yang ada di meja. Oke, jadi dari sini nanti kita belet, kita cangkul, kita belet, kemudian diluluh, kemudian nanti akan ditata di pabrik ya. Kalau di sini namanya brak ya. Oke. Nah teman-teman, dari tanah yang ada di areal tadi ya, setelah dibelet ya atau diluluh ya, setelah menjadi adonan itu dinaikkan ke pabrik ya, atau dibrak kalau istilah sini. Itu ditumpuk seperti ini ya, sampai mungkin sekitar 2-3 hari, biar supaya airnya agak mengering ya, agak kesat. Coba kita lihat ya, ini adalah bahannya tuh ya, tuh ya. Jadi kita ditutup dengan plastik ini supaya kelembabannya terjaga dan tidak mudah kering ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah tanah liat tadi, dari hasil tanah yang sudah dibelet atau diluluh ya. Ini sudah hasilnya seperti ini. Nah ya. Nah, proses selanjutnya teman-teman ya, setelah dari tanah liat yang sudah ditumpuk seperti ini dan ditutup plastik selama mungkin sekitar 2-3 hari, itu nanti akan dibuat petakan-petakan kecil ya. Petakan kecil itu ada di belakang saya nih teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini adalah proses namanya, kalau di sini dilentengin ya, atau dibuat petakan kecil. Ini untuk memudahkan pada saat mencetak ya. Oke, ini ya. Oke, ini juga harus ditutup plastik ya. Kita bikinnya biasanya kalau di pabrik bata itu sekali bikin banyak ya, supaya pada saat proses mencetak tinggal ambil ya. Nah
Nah, dari sini ya, dari petakan kecil ini siap dicetak teman-teman ya. Dicetak menggunakan alat pencetak. Oke. Halo teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita sudah siapkan adonannya ya. Kemudian di sini saya coba jelaskan ya, ini adalah cetakan untuk mencetak batanya ya. Jadi pertama alat yang dibutuhkan ini ya, tatakannya ya atau dasarannya. Dasaran untuk mencetak itu dibuat semacam meja ya. Meja setinggi mungkin kurang lebih 80 cm ya, 70 cm ini setinggi ini ya. Nah, di dasarannya kita berikan motif ya. Ini motifnya dibuat dari apa ya? Potongan sandal ini sebetulnya ya, atau busa bisa ya. Nah, ini dari ban ya. Nah, ini istilahnya ini cikal ini ya. Nah, biasanya menggunakan angka atau cikal ya, itu terserah motif yang membuat pabriknya ya. Jadi di sini motifnya cikal. Nah, pertama ini ya. Terus kemudian yang dibutuhkan adalah cetakannya. Cetakan karena batanya itu berbentuk kotak, maka dibutuhkan juga ini cetakannya ya. Oke. Nih, ini adalah cetakan. Nah, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Karena setiap daerah ukuran bata merah itu berbeda-beda ukuran. Jadi ketebalannya terutama ya, itu disesuaikan aja. Yang jelas lebarnya tetap 15 ya, 10 ya, 10 cm ini lebarnya, dan panjangnya kurang lebihnya 25 sampai 30 itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal ya, seperti itu. Kemudian alatnya lagi adalah ini teplek ya teman-teman. Teplek ini untuk mengambil ya. Jadi dibutuhkan 2 teplek ini sebetulnya ya. Ini teplek. Tuh ya. Ini adalah terbuat dari papan ya. Ini terbuat dari papan. Nah, alat yang dibutuhkan lagi adalah ini namanya peret teman-teman ya. Jadi ini gunanya untuk memotong ya, memotong hasil cetakan dari sisa yang dicetak ya. Oke. Ini terbuat dari kawat seling ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah cetakan ya, dari bahan sudah saya jelaskan, kemudian cetakan juga sudah saya jelaskan. Kemudian kita membutuhkan bahan satu lagi nih teman-teman pada saat kita mencetak, yaitu pasir ya. Nah, ini adalah pasir rawa ya. Pasir yang kita dapatkan dari rawa-rawa, atau bisa juga menggunakan pasir kali yang kita beli untuk bangunan rumah juga bisa ya. Tapi jelas itu memakan biaya ya. Tapi kalau dari rawa-rawa kita bisa mengambil di pinggiran kali di rawa, atau mungkin dari pinggiran selokan ya. Biasanya di selokan-selokan rumah itu ada pasir. Nah, ini bahannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti kita bisa langsung ke proses mencetaknya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Coba kita akan lihat bagaimana proses mencetaknya ya. Ini pabrik batanya tempat Mbak Karsina. Nah, ini adalah proses mencetaknya ya teman-teman ya. Dari setiap alat yang kami jelaskan, Anda bisa melihat sendiri bagaimana pemakaiannya. Jadi cetakan sebelum dipakai dibubui dengan pasir, juga pada dasarannya ya. Meja landasannya juga diberikan pasir. Nah, itu adalah pemakaian alat pemotongnya ya, terbuat dari kawat seling, yaitu untuk memotong antara tanah yang sudah dicetak dan sisanya ya, bagian atasnya. Nah, itu namanya teplek, digunakan untuk mengambil ya dan menghaluskan. Nah, ini setelah saya dicetak, kita tata di tanah ya, kita tata berbaris. Nah, ini adalah proses penataan ya. Ini
ditumpuk berbaris-baris ini adalah hasil cetakan hari ini ya. Yang ini adalah hasil cetakan hari ini. Jadi banyak ya. Jadi ini kita biarkan dalam tataan ini mungkin sekitar 3 hari sampai 4 hari ya, tergantung cuaca aja sebetulnya ya. Itu kalau sudah agak keras nanti baru akan ditata di sana itu ya, diangin-anginkan dengan cara ditata miring ya, oke, atau zigzag. Nah, di tempat kami itu umumnya ya, kemampuan mencetak bata itu untuk satu orangnya itu dalam 1 hari itu bisa 1000 lah ya. Itu pun kerjanya ya bisa dibilang jam kerja lah gitu ya. Itu bisa 1000. Nah, enaknya di daerah kami para pencetak bata itu kan mungkin berbeda dengan para kuli sawah ya, karena di tempat kami juga luas sawahnya. Kalau mencetak bata mungkin pekerjaan yang agak mudah karena bekerjanya di dalam pabrik ya, atau di brak. Itu seperti ini ya, posisi brak itu ya, artinya ada rumah-rumahan gitu ya. Itu jadi pekerjaannya iup ya, atau enggak panas lah gitu ya. Nah, untuk harga sekarang itu di daerah kami itu untuk jasa cetak ya, biasanya karena di daerah kami banyak pabrik bata, itu ada yang nyetak bata itu dikerjain sendiri, ada juga yang diburuhkan atau dipekerjakan. Itu biasanya kalau di tempat kami hitungannya per 1000. Per 1000 berapa sekarang kalau orang kerja? Yuk. 60. Oh, 60. Jadi per 1000 itu ongkosnya 60.000 tuh sekarang kalau di daerah kami ya, untuk tahun 2021 awal nih ya. Itu harganya udah dari tahun kemarin sih. Nah ya. Nah, biasanya di daerah kami yang bekerja mencetak bata itu kaum wanita ya, jadi rata-rata. Kecuali kalau dicetak sendiri, artinya pemilik pabrik itu adalah yang mencetak sendiri, itu biasanya ya satu keluarga lah, itu fokus bekerja ya. Nah, selain bekerja ya, bekerja itu diburuhkan, itu ada juga di tempat kami yang sistemnya bagi hasil ya teman-teman ya. Jadi pemilik brak atau pabrik itu bekerja sama dengan pemilik tanah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu biasanya nanti bagi hasil ya, artinya mbawon lah istilahnya begitu. Jadi pemilik braknya itu membayar persentase hasil kepada pemilik tanah ya. Oke. Karena di pabrik-pabrik bata seperti ini atau brak bata
itu biasanya dibuat di pinggir-pinggir rawa ya, karena di pinggir rawa itu potensi dari tanah liatnya, tanah merah yang bisa dipakai untuk bata itu sangat tinggi ya, dalam ya, jadi tebal. Nah biasanya orang-orang yang punya tanah di pinggiran rawa seperti ini ya, coba itu sangat diuntungkan ya. Mungkin dulu belinya sangat murah ya, belinya sangat murah tanahnya ya, dan dibuat brak atau pabrik bata, mereka mungkin keuntungannya bisa melebihi harga dari tanah itu dulu ya, waktu dia beli ya. Karena contohnya lokasi ini teman-teman ya, lokasi yang dibangun ini mungkin sudah puluhan tahun ini teman-teman dibuat brak bata ya. Mungkin di sini ada sekitar 5 atau 6 ini braknya. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4 yang beroperasional rutin setiap harinya membuat dalam satu lokasi tanah ya, dari dalam satu pemilik lokasi ya. Dan mereka sistemnya adalah bagi hasil ya, begitu ya. Jadi sangat diuntungkan bagi pemilik tanah ya, terutama yang memiliki areal di pinggir-pinggir rawa. Oke, demikian ya teman-teman ya, proses mencetak bata yang sudah saya dokumentasikan ya. Nah, ini saya akan perlihatkan contoh bata yang sudah siap di open atau dibakar ya istilahnya di sini. Pembakaran menggunakan berambut ya, atau merang padi. Nah, ini adalah bata yang sudah siap dibakar ya. Nih ya. Ya biasanya pada saat proses pembakaran itu memakan waktu kurang lebih 4 hari sampai seminggu ya. Nah, ini caranya namanya ditumpuk di linggo nih, kalau dalam bahasa sini namanya di linggo ya. Tuh ya, ini batanya yang bata mentah ya, yang siap dibakar. Jadi di sini abu sisa pembakarannya pun laku ya, dijual. Jadi semuanya akan terjual ya. Nah itu ya teman-teman ya, ini adalah proses linggo. Jadi setiap ada bata yang sudah kering nanti akan ditata rapi begini, di linggo namanya ya. Nanti ada, kalau sudah terkumpul banyak dibakar ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum.